Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada kali ini, kelompok kami yang beranggotakan Afra Faradila, Ananda Nariswari, Askia Putri Sauzan, dan saya Marwa Zakia Sini akan mempresentasikan bab 4 yang bertemakan serta berjudul Saling Menasihati dalam Kebaikan. Membuka relung hati. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi predikat kepada kita sebagai khairul ummah atau sebaik-baiknya umat. Dalam sebuah hadis sahih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash radhiyallahu anhu, bahwasannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sampaikanlah dariku walaupun satu ayat, dan sampaikan kisah tentang Bani Israel, dan itu tidak mengapa. Dan barang siapa yang berdusta atasku dengan menyengaja, maka tempat duduknya adalah di neraka. Hadis riwayat Bukhari. Khutbah secara harafiah diartikan sebagai ceramah atau pidato. Dalam fikih, khutbah diartikan dengan pidato dari seorang khotib diucapkan di depan jamaah sebelum sholat Jumat atau setelah sholat Id. Khutbah berisi tentang nasihat-nasihat guna mempertebal iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khutbah yang ada dalam agama Islam seperti khutbah Idul Fitri, khutbah Idul Adha, khutbah sholat Jumat, khutbah gerhana, khutbah nikah, dan khutbah wukuf di Arafah. Apabila khutbah sedang dikobatkan, para jamaah harus mendengarkan dan menyimak dengan hikmat. Arti dari tabligh yang berarti menyampaikan, memberitahukan dengan lisan. Menurut istilah, tabligh adalah kegiatan menyampaikan pesan Allah secara lisan kepada satu orang Islam atau lebih untuk diketahui dan diamalkan isinya. Dakwah yang berarti memanggil, menyeru, mengajak pada suatu hal. Menurut istilah, dakwah adalah kegiatan mengajak orang lain, seseorang atau lebih kepada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara lisan atau perbuatan. Di sini dikenal adanya dakwah bil lisan dan dakwah bil hal. Kegiatan dakwah bukan hanya ceramah, tetapi juga aksi sosial yang nyata. Contohnya seperti santunan anak yatim, sumbangan untuk membangun fasilitas umum, dan lain sebagainya. Pentingnya khutbah, tabligh, dan dakwah. Khutbah tidak bisa ditinggalkan karena akan membatalkan rangkaian aktivitas ibadah. Apabila sholat Jumat tidak ada khutbahnya, maka sholat Jumat tidak sah. Sedangkan tabligh merupakan salah sifat wajib bagi Rasul, yaitu menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umatnya. Sebagai siswa muslim, kita mempunyai tanggung jawab untuk meneruskan kebiasaan bertabligh tersebut. Lalu dakwah merupakan salah satu kewajiban umat Islam. Beberapa ulama menyebutkan hukumnya fardu kifayah atau kewajiban kolektif. Dan ada juga yang menyatakan fardu ain. Dakwah hendaknya bertujuan untuk mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat. Sekarang saya akan menjelaskan tentang ketentuan khutbah, tabligh, serta dakwah. Ketentuan khutbah ada 4. Yang pertama, syarat khotib. Yang pertama, Islam, balik, berakal sehat, serta mengetahui ilmu agama. Yang kedua, syarat dua khutbah. Khutbah dilaksanakan sesudah waktu masuk zuhur. Khatib duduk di antara dua khutbah. Khutbah diucapkan dengan suara yang keras dan jelas, dan tertib. Yang ketiga, ada rukun khutbah. Yang pertama membaca hamdalah, yang kedua membaca syahadatain, yang ketiga membaca sholawat, yang keempat berwasiat takwa, yang kelima membaca ayat Al-Quran pada salah satu khutbah, dan yang keenam berdoa pada khutbah kedua. Yang keempat, sunnah khutbah. Khatib berdiri ketika khutbah, mengawali khutbah dengan memberi salam. Khutbah hendaknya jelas, mudah dipahami, dan tidak terlalu panjang. Khatib menghadap jamaah ketika khutbah, menertibkan rukun khutbah, membaca surat Al-Ikhlas ketika duduk di antara dua khutbah. Selanjutnya ada ketentuan tabligh. Yang pertama itu ada syarat mubalik. Islam, balik, berakal, dan mendalami ajaran Islam. Lalu yang kedua, ada etika dalam menyampaikan tabligh. Yang pertama itu bersikap lemah lembut, tidak kasar, dan tidak merusak. Yang kedua, menggunakan bahasa yang mudah dimengerti.
Yang ketiga, mengutamakan musyawarah dan Nah, kita sampai kepada dalil. Sebenarnya, banyak sekali dalil, baik di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis yang menyebutkan kewajiban bagi umat mukmin untuk melakukan dakwah. Namun, terdapat 3 yang utama, yaitu pada surah Ali Imran ayat 110 yang artinya, kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, serta beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang fasik. Kemudian surah Ali Imran ayat 104 yang artinya, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang berseru kepada kebajikan, menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Dan yang terakhir, surah An-Nahl ayat 125 yang artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya, Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Sekarang saya akan menjelaskan tentang perilaku mulia. Yang pertama itu, ketika kita melaksanakan sholat Jumat, hendaklah kita mengamati dan menyimak khutbah yang disampaikan oleh khotib, bagaimana etikanya, bacaan-bacaan yang dibacanya, serta urutannya. Lalu yang kedua, kita juga harus ketika melihat kemungkaran di sekitar kita, seperti mencontek, tawuran, pacaran, mencuri, dan lain sebagainya, kita itu harus mencegahnya dengan memberikan alasan yang logis atas dasar agama maupun sosial. Yang ketiga, kita harus mencontoh ketika melihat sesuatu yang baik. Nah, lalu yang keempat, kita juga harus melibatkan diri secara aktif pada kegiatan keagamaan seperti peringatan hari besar Islam atau Maulid Nabi, lalu ada Isra Mi'raj, Nuzul Quran, dan lain-lain. Itu maupun di lingkungan sekolah atau masyarakat. Dan yang kelima, memprakarsai kegiatan dakwah Islam di sekolah, remaja masjid, karang taruna, dakwah kampus, dan lain sebagainya. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai saling menasihati dalam Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.